Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video terkait pengenalan platform Google untuk produktivitas. Untuk memulainya, saya akan membawakan sebuah cerita terkait dua orang bernama Budi dan Bu Nana. Anggap aja Budi bekerja pada suatu kantor di mana Bu Nana merupakan atasannya Budi. Kemudian pada suatu ketika, Budi diamanahkan untuk mengerjakan sebuah dokumen rekap keuangan pada kantor di mana tempat Budi bekerja. Setelah dokumen itu selesai, kemudian dokumen itu dimasukkan dalam flash disk, kemudian flash disk itu diberikan pada Bu Nana untuk kemudian dokumen tersebut akan dicek oleh Bu Nana. Namun sayangnya dokumen itu ditolak oleh Bu Nana. Mungkin ada salah data atau semacamnya, intinya dokumen itu ditolak oleh Bu Nana. Kemudian Bu Nana mengirimkan pesan kepada Budi melalui SMS atau mungkin WhatsApp dan semacamnya, yang kurang lebih isi pesannya adalah ada revisi pada dokumen tersebut. Mungkin ada salahnya di bagian data atau mungkin di format atau semacamnya. Intinya dokumen itu perlu direvisi. Kurang lebih singkat cerita seperti itu. Namun, itu baru satu kali revisi. Bagaimana kalau beberapa kali revisi? Jika revisi dilakukan berkali-kali, maka cerita itu akan berulang-ulang terus. Secara tidak sadar, Budi melakukan kegiatan yang sama tiap kali revisi itu datang. Tentu saja hal ini akan menimbulkan sebuah masalah. Masalahnya bisa macam-macam. Mungkin mindahin file ke flash disk-nya bisa ribet, kemudian revisi bisa memakan waktu karena kamu masih ngasih device ke Bu Nana, kemudian Bu Nana masih ngecek, baru Bu Nana bisa ngasih konfirmasi apakah dokumen itu perlu direvisi atau enggak. Kemudian ketika flash disk-nya hilang, file juga itu hilang, kemudian ditinggal pacar karena selingkuh. Itu masalahnya beda. Tapi intinya adalah akan muncul beberapa permasalahan ketika dokumen dikerjakan seperti pada cerita sebelumnya. Kemudian, solusinya apa? Permasalahan ini akan mudah diselesaikan jika kita mengerti teknologi yang ada pada zaman sekarang. Salah satu solusi yang bisa digunakan datang dari sebuah mesin pencarian yang semua orang sudah tahu. Ya, benar, Google. Google merupakan salah satu platform mesin pencarian yang sudah digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun yang tidak banyak orang tahu, Google itu tidak hanya sekedar mesin pencarian. Google memiliki beberapa platform yang memungkinkan kita untuk mengerjakan dokumen secara online. Contohnya ada 4 platform di sini. Google Docs yang digambarkan sebagai Microsoft Word, Google Slide yang menggambarkan Microsoft PowerPoint, Google Sheets yang menggambarkan Microsoft Excel. Kemudian satu lagi ada Google Forms yang memungkinkan kita untuk membuat form atau survei secara online. Kemudian kepikiran, bagaimana cara menggunakan semua ini? Gampang, cukup punya email Google. Kalau misalnya belum tahu cara bikin email Google, udah googling aja, nanti ada kok. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengilustrasikan aplikasi-aplikasi dari Google yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita misalkan sekarang aja saya sudah login akun Google saya, kemudian klik gambar kotak 9 ini, maka akan muncul aplikasi-aplikasi yang bisa diakses melalui akun Google kita. Kemudian kita cari, langsung berjejer 3 aplikasi, yakni Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. Saya contohkan mulai dari Google Docs dulu. Ini merupakan tampilan awal dari Google Docs. Sama halnya pada Microsoft Word, di sini kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Google Docs. Ada banyak macam template yang kita bisa gunakan dari Google Docs. Kemudian untuk membuat dokumen baru, kita klik tanda plus yang ada di sini. Kemudian akan muncul tampilan di mana kita bisa mengetik di dalamnya. Sama halnya pada Microsoft Word pada umumnya. Sama halnya dengan Microsoft Word pada umumnya, di Google Docs disediakan fitur-fitur yang bisa digunakan seperti layaknya Microsoft Word. Seperti untuk redo, kemudian print, kemudian milih ukuran teks, jenis font, ukuran font, kemudian ada mempertebal, memiringkan, serta menggarisbawahi kata, dan fitur-fitur lain yang bisa kita temukan di Microsoft Word. Untuk mengetiknya, kita langsung saja mengetik di tempat yang sudah disediakan. Oh, tiba-tiba muncul sesuatu nih.
Ternyata jika kita sudah mengetik pada dokumen baru, maka dokumen itu akan langsung disimpan dalam drive. Di mana drive yang dimaksud adalah Google Drive yang merupakan tempat penyimpanan yang disediakan oleh Google. Misalkan saja saya menulis sedemikian rupa, kemudian di pojok kiri atas kita langsung bisa menamai dokumen ini dengan nama file yang kita inginkan. Misalkan saya isi dokumen ini pengenalan diri. Jika sudah, maka file ini sudah tersimpan dalam drive. Bukti jika file ini sudah disimpan, kita bisa langsung mengeceknya melalui Google Drive. Kemudian terlihat di sini bahwa file sudah disimpan dalam drive. Kelebihan lain yang ada di sini adalah kita bisa membagikan dokumen ini kepada orang lain. Di kanan atas ada tombol share. Di sana tertulis private to only me, yang berarti dokumen ini hanya khusus untuk saya sendiri. Kemudian kita coba klik share. Di sini kita bisa mengatur siapa saja yang bisa mengakses dokumen ini. Ada dua metode yang ditawarkan oleh Google. Pertama, kita bisa masukkan email yang dapat mengakses dokumen ini, atau yang kedua kita bisa buat link yang bisa diakses oleh setiap orang. Contohkan misalkan kita melalui email, kita bisa memasukkan email ke dalam kolom yang ada di atas. Ketika kita sudah menambahkan email, kita bisa mengirimkan email kepada orang tersebut bahwa orang tersebut bisa mengakses dokumen yang kita buat. Dan kita bisa mengatur apakah orang ini bisa menjadi editor, yang berarti dia bisa mengubah isi dokumen tersebut, atau dia bisa menjadi komentar di mana dia bisa mereview dokumen tersebut, atau dia bisa menjadi viewer di mana dia hanya bisa melihat dokumen tersebut. Kemudian di sini ada message di mana message ini akan mengisi pesan yang selanjutnya akan dikirimkan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian kita klik send, dan dari Google sendiri akan mengirimkan sebuah email kepada email yang bersangkutan bahwa dia bisa mengakses dokumen tersebut. Metode kedua, kita bisa membuat sebuah link yang bisa diakses oleh setiap orang. Di pojok kiri bawah ada change to anyone with the link. Kemudian akan muncul sebuah link, di mana link ini akan memberikan setiap orang akses kepada dokumen tersebut. Dan kita bisa mengatur apakah orang tersebut bisa mengatur isi dari dokumen tersebut atau tidak. Sama halnya seperti kita menambahkan email yang sebelumnya sudah ditujukan. Kita misalkan aja copy link, kemudian link sudah tercopy, lalu kita buka di tab baru. Maka akan muncul dokumen tersebut. Kelebihan lain yang ada di Google Docs, kita bisa melihat secara langsung perubahan yang ada pada dokumen tersebut. Anggap aja tampilan di kiri itu merupakan editor dan tampilan di kanan adalah viewer, yang dimana viewer tidak bisa mengatur isi dokumen tersebut. Kemudian di sebelah kiri kita coba tambahkan beberapa kata. Maka di sebelah kanan akan langsung dimunculkan kata-kata yang tadi ditambahkan dari sebelah kiri. Jadi orang-orang yang mampu mengakses dokumen ini tidak harus meminta dokumen tersebut secara offline melalui device seperti flash atau semacamnya. Cukup akses link yang sudah diberikan, maka dia bisa langsung melihat isi dokumen beserta perubahannya secara langsung. Kurang lebih itu adalah gambaran garis besar untuk Google Docs. Dan kurang lebih gambaran dari Google Docs juga berlaku untuk Sheets and Slides, di mana Sheets merepresentasikan Excel, sementara Slides mempresentasikan presentation. Selanjutnya, kita mulai dari Google Slides. Kurang lebih ini adalah gambaran dari Google Slides. Dan presentasi yang saya tampilkan sebelumnya, saya buat menggunakan Google Slides. Sama halnya dengan Microsoft Presentation, kita bisa menambahkan tema dan presentation.
Kemudian lanjut, ini adalah tampilan dari Google Sheets yang memiliki fitur kurang lebih menyerupai Microsoft Excel. Selayaknya Microsoft Excel, di Google Sheets, kita juga bisa membuat format tabel dan juga memasukkan rumus selayaknya Microsoft Excel pada umumnya. Untuk Google Docs, Slide, dan Sheets kurang lebih seperti itu gambaran besarnya. Yang menjadi poin di sini adalah dengan adanya Google Docs, Slides, and Sheet, kita sebagai pengguna diberikan kemampuan lebih untuk mengerjakan dokumen seperti Word, Presentation, dan Excel secara online, sekaligus memungkinkan kita untuk melakukan kolaborasi dengan orang lain tanpa perlu pikir pusing untuk memberikan dokumen dari orang satu ke orang yang lain. Dan tidak lupa juga, aplikasi ini dapat digunakan secara gratis selama kita memiliki akun Google. Hal ini tentu saja bernilai bagus untuk para penggunanya agar mereka tidak melakukan pembajakan aplikasi yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika mereka tidak memiliki aplikasi semacam Microsoft Word, Presentation, dan Excel. Namun tidak berhenti sampai di sini. Masih ada satu platform yang bisa digunakan oleh pengguna spesifik untuk melakukan survei atau pembagian borang kepada khalayak umum. Dan platform itu adalah Google Forms. Google Forms sendiri adalah sebuah platform yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membuat sebuah formulir yang selanjutnya formulir tersebut akan dibagikan secara terbuka, baik itu dalam kelompok tertentu maupun kepada khalayak umum. Sama halnya pada platform sebelumnya, Google Forms juga memiliki template yang bisa kita gunakan sebagai referensi untuk membuat sebuah formulir. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat sebuah formulir. Ini merupakan tampilan awal tempat kita akan membuat formulir baru pada Google Form. Kita bisa lihat di sini ada judul form, kemudian beserta deskripsinya. Kemudian di bawahnya kita langsung bisa membuat pertanyaan serta bentuk jawaban yang akan ditampilkan pada formulir ini. Bentuk jawabannya bisa macam-macam, mulai dari pilihan ganda, checklist, dropdown, atau upload file, dan berbagai macam bentuk jawaban yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah formulir. Mungkin saya akan mencoba untuk membuat sebuah formulir sederhana terlebih dahulu. Kurang lebih formulir yang ingin saya buat sudah jadi, yang kurang lebih berisi antara lain judul formulir beserta deskripsi dan juga beberapa pertanyaan dengan bentuk jawabannya berbeda-beda. Dan tentu kita tidak perlu repot-repot untuk melakukan save pada formulir ini karena formulir ini sudah di-save secara otomatis oleh Google. Kemudian untuk membagikan formulir ini kepada orang lain, kita lihat ke bagian kanan atas, ada tombol send, kemudian kita klik. Kemudian terlihat di sini, ada beberapa metode untuk membagikan formulir ini kepada orang lain, mulai dari email, kemudian link, kemudian embedded HTML di mana kita bisa pasang dalam sebuah web, dan di kanan ada Facebook dan Twitter. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimulasikan pengisian jawaban pada formulir ini. Ini merupakan tampilan formulir yang akan dilihat oleh responden. Untuk selanjutnya responden tersebut akan mengisi jawaban pada formulir ini. Kemudian saya akan mencoba untuk mengisi jawaban pada formulir ini. Jawaban pada setiap pertanyaan pada formulir ini sudah saya isi. Kemudian selanjutnya saya langsung submit jawaban ini. Dan boom, jawaban saya sudah saya masukkan. Kemudian kita kembali ke form editor. Terlihat di sini ada satu respons yang sudah masuk, yang berarti adalah sudah ada responden yang menjawab formulir yang kita bagikan kepada mereka. Kemudian dicek, dan akan muncul hasil jawaban responden secara statistik. Dan statistik tersebut akan dimunculkan per pertanyaan.
Lalu untuk detail per pertanyaan, kita bisa melihatnya dalam questions. Lalu untuk melihat jawaban per individu, kita bisa membuka individual, di mana ini akan memperlihatkan jawaban pada setiap responden. Dan terakhir, kita bisa lihat data tersebut dalam bentuk Excel melalui Google Sheets dengan klik tombol hijau yang ada di sini. Kita misalkan saja kita mau buat sebuah spreadsheet baru, kemudian kita create. Dari sini akan muncul rekap dari jawaban responden dalam bentuk Excel melalui Google Sheet. Kurang lebih cukup sekian pengenalan platform Google untuk produktivitas. Mungkin jika ada suatu pertanyaan atau mungkin tambahan yang mungkin belum saya jelaskan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.